Kita lanjutkan kuliah kita tentang stasiun bumi. Sekarang kita sudah masuk ke part 2. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar atau kita sudah sedikit mengetahui tentang subsistem yang ada pada bagian dalam satelit. Jadi ada 4 ya, ada attitude and orbit control system, ada telemetry, tracking, command and monitoring, power system, dan communication subsystem. Nah, kalau sistem-sistem tersebut kita kelompokkan, maka sebenarnya sistem dari satelit itu bisa dibagi menjadi 2 sampai 3 segmen ya. Ada space segment, ada ground segment, dan ada control segment. Nah, space segment itu adalah satelit itu sendiri. Kalau ground segment itu adalah stasiun bumi, baik itu transmitter maupun receiver maupun user stationnya sendiri. Kemudian kalau control segment itu adalah ya hal-hal atau bagian-bagian ataupun kantor-kantor yang mengatur segala sesuatu terkait operasi dari satelit itu sendiri, gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa untuk hubungan uplink dan downlink itu adalah hubungan antara ground segment dengan space segment. Sementara control segment itu hanya memonitor dan men-tracking si satelit itu sendiri ya. Kemudian ini ada IRP, kalau kalian masih ingat IRP itu apa, dan ini ada istilah G per T ya. G per T itu adalah figure of merit. Jadi ini adalah istilah baru yang mungkin baru kalian dengar di satelit ini ya. Nanti kita akan pelajari lebih dalam G per T itu apa dan bagaimana fungsinya di sistem komunikasi satelit. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat dulu yang space segment. Nah, space segment tadi kita sudah tahu bahwa yang termasuk ke dalam space segment adalah satelit itu sendiri ya. Gitu. Nah, kemudian juga kita sudah tadi kalau tidak salah kita sempat mendengar istilah payloads. Ya, payloads itu apa sih? Nah, payloads itu sebenarnya adalah ya repeater. Jadi repeater itu ya satelit itu pada dasarnya ada repeater. Jadi ya payload itu adalah repeater seperti itu ya. Repeater pada satelit. Nah, pada satelit yang biasa atau satelit di awal-awal, maksudnya satelit yang pertama kali dibangun oleh manusia, itu fungsinya hanyalah sebagai repeater atau sebagai payload saja, yaitu menerima sinyal dari kiriman dari atas permukaan bumi untuk kemudian diteruskan lagi ke tujuannya di atas permukaan bumi lagi ya. Tapi kalau di satelit modern, mereka tidak hanya sekedar meneruskan saja, tapi mereka juga melakukan pemrosesan terhadap sinyal yang dia terima dari permukaan bumi. Misalkan saja didemodulasi, kemudian data itu diproses dulu, kemudian diperbaiki dan sebagainya, baru kemudian ditransmisikan lagi ke atas permukaan bumi, gitu ya. Jadi satelit zaman dulu dengan satelit zaman sekarang itu sedikit berbeda proses-prosesnya. Yang zaman sekarang tentu jauh lebih baik karena sudah ada tambahan berupa pemrosesan sendiri. Ya, nah kalau kita lihat satelit anatomi atau bagian dalam dari satelit itu sendiri bisa digambarkan dengan blok diagram seperti ini. Ya, jadi ada 2 antena di satelit, ada antena receiver dan ada antena transmitter. Ya, nah antena receiver pada satelit itu fungsinya adalah untuk menerima sinyal uplink dari atas permukaan bumi. Oke, nah kalau antena transmitter dari satelit itu fungsinya adalah untuk mengirimkan sinyal ke permukaan bumi lagi. Jadi ini fungsinya untuk downlink. Oke, jadi dari antena receiver sinyal yang diterima dari atas permukaan bumi itu akan diteruskan ke sebuah low noise amplifier. Di low noise amplifier ini adalah sebuah penguat ya, amplifier yang bisa menguatkan sinyal, tapi noise yang terikat atau ya apa istilahnya, noise yang menyertai sinyal tersebut tidak akan
ikut terkuatkan gitu ya. Jadi hanya bagian informasinya saja yang dikuatkan, noise-nya tidak ikut dikuatkan, seperti itu. Jadi itu LNA atau low noise amplifier. Kemudian setelah dikuatkan, dia akan difilter. Fungsi filter ini adalah untuk menghilangkan sinyal-sinyal yang tidak diinginkan atau noise. Kemudian masuk lagi ke sebuah attenuator atau amplifier untuk kemudian masuk ke sebuah block processing, di mana block processing ini bisa macam-macam isinya, bisa demodulasi, bisa regenerasi data dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang pastinya ada itu adalah proses penggeseran frekuensi. Jadi kita tadi sudah belajar bahwa frekuensi satelit pada saat di-upload atau pada saat uplink itu berbeda dengan frekuensi satelit ketika downlink ya. Nah, proses penggeseran frekuensi tersebut terjadi di block processing ini ya. Jadi ada proses penggeseran frekuensi di sini untuk kemudian masuk ke sebuah amplifier lagi, difilter lagi, kemudian masuk ke high power amplifier, baru kemudian teruskan ke antena transmitter. Nah, antena transmitter dari satelit ini akan meradiasikan sinyal tadi untuk sampai ke permukaan bumi lagi, gitu ya. Jadi itu jalannya sinyal pada sebuah satelit. Oke. Nah, biasanya di satu satelit itu ada banyak sekali repeater. Jadi satu satelit itu tidak hanya terdiri dari satu transponder saja gitu ya, tapi ada banyak. Nah, setiap transponder itu dia memiliki kapasitas yang besar itu. Jadi, kanalnya banyak, satu transponder itu kanalnya banyak. Nah, jadi satu satelit itu bisa dipakai lebih dari satu user. Jadi kalau jadi satu satelit itu misalkan untuk aplikasi TV satelit ya, maka satu satelit itu tidak hanya bisa dipakai oleh satu stasiun TV saja, tapi bisa bersama-sama dengan stasiun TV lain gitu ya. Nah, kalau satelit yang dibuat di tahun 95 itu satu satelit itu terdapat 24 transponder, di mana masing-masing transponder itu juga memiliki beberapa kanal gitu ya. Di mana nih ya, satu transponder itu dia bisa mengangkut sinyal TV atau kanal TV sebanyak 6 per transpondernya gitu ya. Atau bisa dibilang 1200, atau bisa juga dia mengangkut 1200 sinyal telepon dalam satu arah gitu ya. Jadi satu satelit itu bisa digunakan untuk banyak sekali kanal gitu. Oke. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang anatomi satelit secara umum saja, maka kalau secara detail gambaran dari elemen-elemen satelit itu adalah seperti ini ya. Dimulai dari stasiun bumi, jadi ini di stasiun bumi sampai ke ini satelitnya, kemudian sampai ke stasiun bumi lagi. Oke. Jadi bisa kita lihat ini jalannya sinyal dari mulai inputan di stasiun bumi dikirimkan ke satelit, kemudian dikirimkan lagi oleh satelit ke stasiun bumi receiver. Jadi bisa kita lihat nih. Jadi ada digital data input masuk ke blok compression, di mana compression ini fungsinya kita sudah pelajari di sebelum UTS, yaitu untuk menekan atau mengkompres ukuran data. Ya, kemudian setelah dikompres, dia masuk ke multiplexer, di mana multiplexer ini fungsinya adalah menyatukan beberapa kanal menjadi satu bundelan istilahnya. Ya, jadi untuk menghemat bandwidth juga. Nah, kemudian setelah masuk ke multiplexer, dia baru masuk ke modulator. Fungsi modulator adalah melakukan proses modulasi pada sinyal tersebut. Kemudian setelah dimodulasi, masuk ke up converter dan filter. Up converter ini fungsinya adalah menaikkan frekuensi, dan filter ini adalah fungsinya untuk menyaring atau menghapus atau menghilangkan noise-noise yang ada pada sinyal. Kemudian setelah di up convert dan sudah di filter, masuklah dia ke high power amplifier untuk dikuatkan dayanya. Nah, setelah dikuatkan dayanya, barulah diteruskan ke antena, dan antena ini pun akan
mempropagasikan sinyal tersebut ke atas, ke angkasa gitu ya. Dimana nanti selama sinyal itu berpropagasi ke angkasa, dia akan mengalami gangguan-gangguan, bisa fading, multipath fading, dan lain-lain gitu ya. Jadi kita akan mempelajari tentang itu lebih dalam di bagian link budget nanti. Sekarang kita lanjut dulu. Nah, setelah sinyal tersebut berpropagasi melalui atmosfer dan juga sampai ke ruang hampa di luar angkasa, untuk geostationer ya, maka sinyal tersebut akan diterima oleh antena receiver di satelit. Nah, kemudian masuk ke LNA, low noise amplifier, kemudian di down convert, ya, kemudian di filter, di limit, di amplify lagi, lalu di filter lagi, baru untuk kemudian ditransmisikan kembali ke atas permukaan bumi oleh antena transmitternya si satelit. Ya. Nah, sinyal tersebut akan berpropagasi lagi nih ke atas permukaan bumi. Nah, selama berpropagasi itu dia akan mengalami macam-macam gangguan, noise, fading, multipath fading, dan lain-lain. Nah, ini juga akan kita pelajari nanti di link budget. Sekarang kita lanjut dulu. Kemudian sinyal yang berpropagasi dari transmitter satelit tadi itu akhirnya diterima di antena receiver di permukaan bumi. Kemudian sinyal tersebut akan masuk ke ini LNA sepertinya yang benar ya, low noise amplifier, kemudian di down convert, di filter, di demode, demodulator, demultiplexer, di decompress, sehingga dapatlah kembali digital data output yang awal tadi gitu ya. Jadi seperti itu jalannya. Ya, tadi itu adalah kita belajar tentang space segmentnya. Sekarang kita masuk ke ground segment. Nah, ini adalah contoh ilustrasi ground segment dari komunikasi satelit itu seperti apa. Ya, jadi fungsi dari ground segment itu ya bisa untuk kontrol segmen. Ya, ini untuk kontrol segmennya. Jadi dia memonitor saja, ya, monitor suhu, memonitor tayangan TV-nya dan sebagainya. Ya. Nah, ini adalah macam-macam frekuensi yang biasa digunakan dalam sistem komunikasi satelit. Kemarin kita sudah belajar ya, bahwa semakin besar frekuensi yang digunakan pada sistem komunikasi satelit, maka ukuran dari antenanya juga akan semakin kecil gitu ya, karena frekuensi itu berbanding terbalik dengan lambda, dan lambda itu hubungannya langsung ke ukuran antena gitu. Jadi untuk satelit itu ada VHF, jenis-jenis frekuensi yang digunakannya ada VHF, UHF, L-band, S-band, C-band, X-band, KU-band, dan KA-band. Oke. Nah, ini frekuensinya dari mana sampai mana gitu ya. Untuk KA-band itu dari 17,7 GHz ke 21,2 GHz. Dan ini adalah jenis-jenis antena yang biasa dipakai untuk masing-masing frekuensi ini ya. Itu contohnya adalah kalau pada KA-band di frekuensi 17,7 sampai 21,2 GHz itu biasanya menggunakan antena parabola atau dish dengan diameternya 30 cm. Nah, biasanya digunakan di perumahan dan di kantor-kantor. Nah, kemarin bagi yang ikut webinar kemarin tentang satelit ya, kalian tahu ada VSAT ya. Nah, VSAT itu menggunakan KU-band di mana frekuensinya berkisar antara 10,75 GHz sampai 12,75 GHz. Di mana ukuran dari antenanya itu adalah 1,8 meter diameternya ya. Oke, langsung. Nah, ini adalah ilustrasi dari satelit, penggunaan satelit untuk apa nih? TV satelit ya. Ini untuk TV satelit.